Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Eduva Channel, info seputar pendidikan dan tridharma. Pada kesempatan ini, Eduva Channel ingin berbagi informasi mengenai persyaratan dan tutorial pendaftaran beasiswa unggulan untuk jenjang S1, S2, dan S3. Sebelum melanjutkan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Berikut video selengkapnya. Bapak, Ibu, dan sahabat sekalian, beasiswa unggulan tahun 2021 telah dibuka. Periode pendaftarannya yaitu mulai tanggal 1 Juli sampai tanggal 15 Agustus 2021. Untuk itu, segera lengkapi persyaratannya dan daftarkan diri Anda. Apa itu beasiswa unggulan? Beasiswa unggulan adalah beasiswa dalam negeri jenjang sarjana, magister, dan doktoral yang diberikan kepada masyarakat berprestasi tingkat internasional dan atau nasional serta memiliki kontribusi kepada daya saing bangsa di segala bidang. Artinya, apabila Bapak Ibu memiliki prestasi dan memiliki kontribusi terhadap daya saing bangsa di segala bidang, maka Bapak Ibu dan sahabat sekalian dapat mengikuti beasiswa unggulan ini. Apa saja persyaratannya? Persyaratan beasiswa untuk program sarjana yang pertama adalah memiliki paling tinggi 22 tahun. Artinya memiliki usia paling tinggi 22 tahun bagi mahasiswa baru atau paling tinggi 23 tahun untuk yang sedang menempuh perkuliahan. Kemudian syarat yang kedua, mengisi nilai ujian nasional atau UN dan ujian sekolah berstandar nasional atau USBN bagi siswa lulusan dalam negeri. Yang ketiga, bagi mahasiswa pada jenjang pendidikan S1 yang sedang menempuh perkuliahan, artinya ongoing, memiliki nilai IPK minimal 3,25 pada skala 4,00. Persyaratan keempat, karya tulis, esai atau karangan menggunakan bahasa Indonesia dengan tema Aku Generasi Unggul Kebanggaan Bangsa Indonesia, minimal 1.500 kata. Artinya apa? Artinya calon mahasiswa atau mahasiswa wajib membuat karya tulis berupa esai. Kemudian, persyaratan beasiswa untuk program magister atau S2 yang pertama, mahasiswa memiliki usia paling tinggi 32 tahun bagi mahasiswa baru atau paling tinggi 33 tahun untuk yang sedang menempuh perkuliahan atau ongoing. Yang kedua, mahasiswa memiliki surat keterangan lulus atau letter of acceptance unconditional bagi mahasiswa yang baru diterima pada perguruan tinggi atau surat keterangan aktif kuliah dari dekan atau direktur pasca bagi mahasiswa ongoing pada perguruan tinggi di dalam negeri. Syarat yang ketiga, mahasiswa memiliki nilai IPK S1 minimal 3,25 pada skala 4.
baik mahasiswa baru maupun ongoing. Persyaratan yang keempat, mahasiswa diutamakan memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan skor minimal TOEFL ITP 550, IBT 61, atau IELTS 6,0. Kemudian persyaratan kelima, membuat proposal rencana studi yang berisi alasan mengambil program studi yang dipilih dan rencana penelitian tugas akhir atau tesis. Kemudian persyaratan keenam, mahasiswa wajib membuat karya tulis berupa esai atau karangan menggunakan bahasa Indonesia terkait dengan hal yang sudah diperbuat untuk bangsa, minimal 1.500 kata. Ini adalah persyaratan beasiswa unggulan untuk program magister atau S2. Adapun persyaratan beasiswa unggulan untuk program doktoral, yang pertama, mahasiswa berusia paling tinggi 40 tahun ya, bagi mahasiswa baru, atau paling tinggi 41 tahun untuk yang sedang menempuh perkuliahan. Kemudian yang kedua, memiliki surat keterangan lulus atau letter of acceptance unconditional bagi mahasiswa yang baru diterima pada perguruan tinggi atau surat keterangan aktif kuliah dari dekan atau direktur pasca bagi mahasiswa ongoing pada perguruan tinggi di dalam negeri. Kemudian persyaratan ketiga, mahasiswa memiliki nilai IPK S2 minimal 3,40 pada skala 4, baik mahasiswa baru maupun ongoing. Persyaratan keempat, diutamakan bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan skor minimal TOEFL ITP 550, IBT 61, atau IELTS 6,0. Persyaratan kelima, mahasiswa membuat proposal rencana studi yang berisi alasan mengambil program studi yang dipilih dan rencana penelitian tugas akhir atau disertasi. Kemudian persyaratan keenam, mahasiswa wajib membuat karya tulis berupa esai atau karangan menggunakan bahasa Indonesia terkait dengan hal yang sudah diperbuat untuk bangsa, minimal 1.500 kata. Ini adalah persyaratan beasiswa untuk program doktoral. Nah, apabila Bapak Ibu sahabat sekalian sudah memenuhi persyaratan-persyaratan ini, maka selanjutnya Bapak Ibu dan sahabat menyiapkan berkas yang harus diunggah di website beasiswa unggulan. Apa saja itu berkasnya? Nah, berikut kelengkapan berkas beasiswa yang harus disiapkan. Yang pertama, kartu tanda penduduk atau KTP. Yang kedua, kartu tanda mahasiswa, ini terutama untuk ongoing. Kemudian LOE unconditional, artinya bukti diterima di perguruan tinggi untuk mahasiswa baru, dan ongoing untuk dengan surat keterangan aktif kuliah. Kemudian yang keempat, kartu hasil studi KHS terakhir, ini khusus ongoing. Kemudian yang kelima, ijazah dan transkrip nilai terakhir. Yang keenam, sertifikat TOEFL atau IELTS untuk S1 tidak diwajibkan ya. Ini jadi artinya sertifikat TOEFL IELTS ini untuk S2 dan S3. Kemudian syarat ketujuh,
proposal rencana studi gitu. Kemudian surat rekomendasi dari Civitas Akademik. Ini bisa pimpinan juga institusi. Kemudian yang berikutnya, surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa sejenis dari sumber lain. Kemudian sertifikat prestasi minimal tingkat kabupaten. Kemudian yang terakhir, membuat esai menggunakan bahasa Indonesia minimal 1.500 kata. Berikut adalah kelengkapan berkas beasiswa unggulan yang harus disiapkan oleh Bapak, Ibu, dan sahabat sekalian. Selanjutnya, kami Edupa Channel ingin membagi tutorial pendaftaran beasiswa unggulan. Sebelum melanjutkan tutorial pendaftaran beasiswa unggulan ini, sekali lagi yang belum like silahkan like dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Berikut tutorial selengkapnya. Langkah yang pertama, Bapak Ibu sahabat sekalian, ketika kita ingin mendaftarkan beasiswa unggulan tahun 2021 ini, maka yang pertama Bapak Ibu masuk dulu ke website resmi beasiswa unggulan Kemendikbud ya. Nah, alamatnya ini yang warna ungu di bawah ini Bapak Ibu sahabat sekalian, yaitu https://beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id/tanda pagar/login gitu ya. Kemudian pilih daftar sebagai peserta. Jadi ini yang saya tandai panah merah ini Bapak Ibu. Klik ya daftar sebagai peserta. Kemudian apabila sudah diklik daftar sebagai peserta, maka akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, maka ketika muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu tinggal masukkan NIK ya, masukkan NIK, nomor induk kependudukan. Kemudian yang kedua, masukkan alamat email yang masih aktif Bapak Ibu, pastikan alamat email masih aktif dan penulisannya benar. Karena nanti konfirmasi user dan password itu ada melalui email Bapak Ibu yang dimasukkan di sini. Setelah nulis email, maka Bapak Ibu diminta memasukkan kata sandi. Gitu ya. Jadi tulis kata sandi yang mudah diingat begitu dan harap dicatat karena nanti takutnya lupa Bapak Ibu. Maka ketika NIK, kemudian email dan kata sandi sudah terisi, sudah diisi oleh Bapak Ibu, maka selanjutnya klik daftar. Ketika sudah diklik daftar, maka Bapak Ibu selanjutnya adalah cek email ya. Cek email Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu buka email yang digunakan untuk mendaftar tadi. Kemudian cek email masuk. Kalau ada email dari beasiswa BPKLN Kemendikbud begitu atau konfirmasi pendaftaran beasiswa unggulan, maka Bapak Ibu dan sahabat sekalian langsung saja diklik konfirmasi pendaftaran. Nah, di sini ada keterangan kami menerima data pendaftaran Anda sebagai peserta beasiswa unggulan. Mohon klik tombol di bawah ini untuk melanjutkan pendaftaran. Jadi Bapak Ibu tinggal klik konfirmasi pendaftaran. Setelah klik konfirmasi pendaftaran, maka Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman login dari beasiswa unggulan. Maka Bapak Ibu tinggal masukkan email yang digunakan untuk mendaftar tadi dan juga masukkan kata sandi yang sudah ditulis pada saat pendaftaran tadi. Kemudian ketika alamat email, kemudian kata sandi sudah terisi, maka Bapak Ibu tinggal klik masuk gitu ya.
Setelah klik masuk, maka Bapak Ibu akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah halaman resmi beasiswa unggulan Kemendikbud. Maka langkah yang pertama Bapak Ibu ya melengkapi profil peserta ini ya. Jadi melengkapi profil peserta, ada apa saja isinya? Ada biodata, ada orang tua, organisasi, pengalaman kerja, prestasi, riwayat beasiswa, riwayat pendidikan, kemudian sertifikasi keahlian. Jadi kalau nanti Bapak Ibu punya semuanya dokumen, maka wajib diisi semua ini. Yang pertama dulu adalah biodata. Apa saja dalam biodata ini? Maka Bapak, Ibu, dan sahabat sekalian itu diminta mengunggah foto diri resmi ya, jadi diunggah. Kemudian yang kedua, mengunggah foto KTP. Jadi Bapak Ibu mengunggah KTP yang sudah di-scan, diunggah di sini. Kemudian menuliskan nama lengkap Bapak Ibu dan sahabat sekalian di sini, pastikan nama benar. Nik ini sudah otomatis karena digunakan untuk mendaftar tadi. Kemudian menuliskan tempat lahirnya di mana dituliskan di sini. Selanjutnya Bapak Ibu menuliskan tanggal lahir. Ya, tanggal lahir. Setelah itu jenis kelamin, tinggal pilih salah satu laki-laki atau perempuan. Agama tinggal pilih ya, Islam, Kristen atau yang lainnya tinggal milih. Status pernikahan juga sama, tinggal memilih. Kemudian nomor handphone dimasukkan di sini Bapak Ibu yang masih aktif. Kemudian provinsi tinggal milih. Kabupaten kota sama tinggal pilih, kecamatan tinggal pilih, kelurahan tinggal pilih gitu ya. Selanjutnya mengisi alamat domisili Bapak Ibu. Jadi alamat domisilinya di mana, boleh beda dengan KTP, boleh sama dengan KTP. Setelah alamat domisili diisi Bapak Ibu, maka selanjutnya Bapak Ibu ini mengupload kartu keluarga ya, mengupload kartu keluarga, kemudian juga mengupload tagihan listrik ya, tagihan listrik bulan terakhir gitu ya. Kemudian menuliskan luas rumah berapa meter persegi, kemudian menuliskan tagihan listrik nominalnya berapa, kemudian menyebutkan daya listrik apakah 450, 900, 1300 atau yang lainnya. Kalau sudah terisi biodata dari Bapak Ibu dan sahabat sekalian, maka langsung aja klik simpan. Setelah klik simpan, maka Bapak Ibu dan sahabat sekalian melengkapi data diri orang tua. Di sini yang perlu dimasukkan di data diri orang tua yang pertama ya status hubungan. Apakah orang tua kandung? Ya, ini tinggal pilih nanti sesuai dengan kondisi Bapak Ibu dan sahabat sekalian. Identitas diri KTP, jadi foto KTP orang tua ya ini masuknya. Jadi identitas diri KTP orang tua diunggah di sini. Kemudian nama lengkap orang tua siapa ditulis di sini. Kemudian nik orang tua juga sama ditulis di sini. Nomor HP orang tua, pekerjaan orang tua, jabatan orang tua, penghasilan orang tua ditulis di sini per bulannya berapa penghasilannya. Kemudian alamat domisili atau alamat tinggal orang tua. Apabila isian biodata orang tua ini sudah terisi, maka silahkan klik simpan. Setelah klik simpan, kita isi yang berikutnya yaitu organisasi. Nah, di organisasi ini yang perlu diisi adalah nama organisasi yang Bapak Ibu ikuti, salah satu saja gitu ya. Kemudian boleh nambah juga, jadi nanti bisa ditambahkan di sini. Jadi misalnya ada ditambahkan, kemudian bidangnya apa, jabatannya
sebagai apa, tahun masuknya tahun berapa, statusnya apakah masih aktif atau tidak aktif itu ya. Nanti tinggal pilih di sini. Setelah itu klik simpan. Nah, setelah klik simpan, kita lengkapi pengalaman kerja. Nah, data pengalaman kerja di sini juga Bapak Ibu bisa mengisi lebih dari satu kali. Ada tambah data pengalaman kerja, nama perusahaan, misalnya bekerja di perusahaan atau institusi, misalnya bekerja di institusi. Kemudian bidangnya di bidang apa ya, pengalaman kerja Bapak Ibu, kemudian jabatannya Bapak Ibu sampai jabatan apa begitu, tahun masuknya tahun berapa, kemudian statusnya bagaimana. Nah, ini tinggal pilih semuanya. Setelah terisi baru klik simpan. Setelah itu mengisi data prestasi. Di sini juga bisa menambahkan misalnya prestasi Bapak Ibu itu sangat banyak sekali, minimal tingkat kabupaten, maka bisa diisikan di sini nama prestasinya apa, bidangnya apa, peringkat berapa, tingkatnya apakah kabupaten, provinsi, nasional atau internasional, ditulis di sini. Penyelenggaranya siapa juga sama ditulis di sini. Kemudian tahun mendapatkannya tahun berapa ditulis di sini. Kemudian sertifikat penghargaannya diunggah di sini. Jadi setiap prestasi harus dibuktikan dengan sertifikat penghargaan. Setelah itu klik simpan. Gitu ya. Setelah klik simpan, kita lengkapi biodata berikutnya yaitu riwayat beasiswa. Nah, riwayat beasiswa di sini Bapak Ibu apabila tidak memiliki atau belum pernah mendapatkan beasiswa, maka tidak perlu diisi, cukup dikosongi saja. Tetapi apabila pernah mendapatkan beasiswa, maka ini diisi. Nama beasiswa, kemudian penyelenggaranya siapa, tahun mendapatkannya tahun berapa, kemudian statusnya, itu dipilih di sini apakah masih menerima atau sudah tidak menerima begitu. Setelah itu klik simpan. Setelah klik simpan, kita lengkapi riwayat pendidikan. Ya, riwayat pendidikan ini bisa dimasukkan mulai SD, Bapak Ibu atau sekolah dasar, nanti terus ditambah lagi, ditambah sampai dengan pendidikan terakhir. Jenjangnya tinggal dipilih SD, SMP, SMA, sarjana, atau S2 begitu. Nama institusi pendidikannya dituliskan, jurusannya apa, nilainya berapa, nilai ujiannya begitu. Kalau untuk S1 ya berarti IPK, kalau S2 juga sama IPK. Tahun masuknya tahun berapa, tahun lulusnya tahun berapa, nomor ijazah dituliskan di sini, kemudian upload ijazahnya sesuai jenjang pendidikannya tadi. Setelah diisi semuanya sampai pendidikan terakhir, maka klik simpan. Setelah klik simpan, maka kita lengkapi data diri yang terakhir yaitu sertifikasi keahlian. Nah, sertifikasi keahlian di sini juga bisa mengisi lebih dari satu. Nama sertifikasinya apa, di bidang apa, penyelenggaranya siapa, tahun mendapatkannya kapan. Kemudian kita upload sertifikat keahlian kita. Setelah itu klik simpan. Nah, apabila profil peserta ini biodata sampai dengan sertifikasi keahlian sudah terisi semuanya, maka Bapak, Ibu, dan sahabat sekalian langsung melanjutkan ini menu beasiswa. Nah, ini di bawahnya profil peserta ini ada menu beasiswa, itu tinggal diklik, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini, Bapak, Ibu. Nah, jadi di sini ada periode pendaftaran beasiswa unggulan. Ini adalah untuk mengingatkan kita supaya tidak lupa. Dimulai dari 1 Juli 2021 sampai dengan 15 Agustus 2021 pukul 23
lebih 59 menit lebih 59 detik. Nah, di sini Bapak Ibu isiannya Bapak Ibu adalah pertama mengajukan beasiswa. Ya, pengajuan beasiswa di sini Bapak Ibu bisa milih salah satu 3 jenis beasiswa, yaitu beasiswa masyarakat berprestasi, pegawai Kemendikbud, atau disabilitas. Jadi, Bapak Ibu, sahabat sekalian bisa mengisi masyarakat berprestasi. Status mahasiswa dipilih di sini apakah mahasiswa baru atau ongoing. Ongoing itu artinya sudah berjalan, sudah jadi mahasiswa gitu ya. Kemudian jenjangnya apa? Apakah S1 atau sarjana atau magister atau S2 atau doktoral atau S3 begitu. Kemudian NIM, ya, nomor induk mahasiswa ini terutama bagi yang ongoing itu wajib ditulis di sini gitu ya. Mahasiswa baru yang punya juga sama ditulis di sini. Tahun masuknya ditulis, kemudian mulai belajarnya kapan. Kadang itu tahun masuk dan mulai belajar terkadang berbeda. Kalau sama ditulis sama. Selanjutnya, Bapak Ibu isikan nama institusi pendidikannya, kemudian status institusi pendidikannya, kemudian akreditasinya, ini tinggal pilih semuanya, kemudian bukti akreditasi, tinggal diunggah di sini Bapak Ibu sahabat sekalian. Kemudian provinsinya sama, tinggal dipilih, kota, kabupaten tinggal dipilih, program studi yang diambil tinggal dipilih di sini Bapak Ibu. Kemudian akreditasi program studi dan juga bukti akreditasi diunggah di sini. Setelah itu Bapak Ibu dan sahabat sekalian tinggal klik simpan. Kita lanjutkan ke isian berikutnya yaitu daftar biaya. Di sini Bapak Ibu bisa menambahkan rincian biaya. Nama biayanya apa, kemudian nominalnya berapa, kemudian lampiran biaya diunggah di sini Bapak Ibu. Setelah itu klik simpan, selanjutnya kita lengkapi berkas persyaratan. Nah, berkas persyaratan ini Bapak Ibu akan muncul apabila pengajuan beasiswa ini sudah diisi, nanti berkas persyaratannya akan muncul di sini dan Bapak Ibu bisa mengunggah berkas persyaratan yang sudah disiapkan. Demikian tadi Bapak Ibu tutorial pendaftaran beasiswa unggulan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum Bapak Ibu mengakhiri video ini, silahkan klik like dan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.